Dalam semuanya di bagian terakhir dari seri kita, cukup sedih sebenarnya karena seri ini buat saya apa ya, selain baper ya sebenarnya bawa perasaan, ini banget buat saya perjalanan iman saya. Hari ini tepat tadi saya diingetin sama Facebook, kayak Facebook sekarang punya fitur untuk ingat-ingatin sesuatu kayak kau punya momen ini sama siapa di tahun lalu atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tahun lalu persis 31 Januari saya posting sesuatu, saya foto meja kerja saya di rumah dan saya tulis home my new office. Jadi tahun lalu persis saya full time ministry dan ini setahun saya di sini, berarti benar setahun bersama saudara, bersama kita dalam perjalanan mengenal Tuhan. Bukan karena mainly saya ngajar pas saudara pikir saya udah kenal Tuhan dan saya lagi memperkenalkan dia, sebenarnya enggak. Sebenarnya kita semua dalam perjalanan itu saudara, dan indahnya kalau kita berjalan bersama seperti layaknya keluarga untuk mengenal Tuhan. Saya di sini walau sebagai teaching pastor, saya tetap learning pastor juga pastinya. Kita semua lagi belajar mengenal Tuhan lebih dalam, dan hari ini tepat setahun dan saya merayakan itu anniversary saya. Setahun saya dalam full time ministry dan saya nggak pernah nyesel. Ini satu langkah yang saya nggak pernah sesali. Saya nggak pernah pikir saya akan ambil, dan pas saya jalanin saya nggak pernah sesali. Ini panggilan hidup saya, dan saya percaya panggilan hidup kita semua untuk jadi hamba Tuhan, untuk bukan cuma mengalami kebaikan Tuhan tapi menceritakan kebaikan pada orang lain. Karena itu yang paling penting. Oke, di bagian terakhir dari startup, setelah wake up kita harus sadar kepada kenyataan bahwa di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Setelah bangun sadar wake up, kita harus mulai listen up, karena kita manusia berdosa karena salah dengerin suara. Kita dengerin suara hati kita, dengerin suara orang atau dengerin suara setan, itu yang paling parah. Dan kita jadi berkutuk karena dengerin suara iblis. Dan ketika kita udah sadar akan kebutuhan kita akan Tuhan, kita baru mulai mau sungguh-sungguh dengerin, mulai sungguh-sungguh listen up bicara dengerin firman Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh baca Alkitab. Tapi pas sungguh-sungguh baca Alkitab, rasanya kayak diomel-omelin gitu. Rasanya kayak dimarahin, ditegur. Kayaknya kayak enak. Akhirnya gak sedikit orang yang nyerah pas baca Alkitab. Tapi ternyata yang Tuhan rinduin bukan cuma sekedar keagamawian ala baca Alkitab saat itu nggak pernah bolong atau gereja tiap minggu, perpuluhan jalan terus. Tuhan rindu lebih dari yang itu. Tuhan rindu ternyata hubungan. Makanya dia pengen kita setelah mulai listen up, kita mulai memberanikan diri look up. Karena ketika kita diomelin, dinasihatin, dimarahin, rata-rata kita selalu mundur. Dan itu seringkali postur kita secara rohani, tapi Tuhan pengen kita memberanikan diri untuk memandang wajahnya, karena ketika kita mencari wajahnya, kita temukan kasihnya. Dan itu yang minggu lalu kita bahas tentang relationship. Dan hari ini, bagian terakhir setelah wake up, listen up, look up, kita harus move up, saudara. Karena itu yang paling penting. Kenapa Tuhan pengen ngomong sama kita? Kenapa Tuhan pengen kita bangun? Kenapa Tuhan pengen kita dia ngomong sama kita? Dan kenapa dia pengen kita lihat wajahnya? Karena dia pengen kita mendekat kepadanya. Karena dia upayanya untuk mendekat kepada kita itu benar-benar apa ya? Too good to be true, saya bilang. Terlalu indah untuk jadi nyata. Dia tinggalin surga. Jadi sama kayak kita, pencipta jadi baik dari nol di dalam perut. Kalau saudara bayangin, pencipta jadi ciptaan kayak gimana rasanya? Kita udah nggak habis pikir kepala ini. Tapi itu dia lakukan. Dia bahkan bertumbuh normal seperti layaknya manusia biasa, hidup sempurna dan hidup kita yang berantakan, dan mati sebagai tumbal demi memulihkan hubungan ini. Saudara, dia pengen banget kita dekat sama dia, tapi dimulai dari dia tahu kita nggak bakal pernah mendekat ke dia kalau dia nggak dekat ke kita. Akhirnya itu yang dia lakukan. Dia melakukan semuanya sampai memberikan nyawanya. Bahkan dia naik ke sorga, terus kasih Roh Kudus. Kayaknya dia nggak rela banget tinggal kita. Dia naik ke sorga nih, tapi dia nggak rela tinggalin kita. Akhirnya dia kasih Rohnya tinggal di sini. Dia pengen sedekat itu. Dia berapa rindu kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini bagian terakhir yang paling penting, yang adalah suatu proses yang ongoing, sesuatu yang terus ongoing, bukan ongoing proses yang terus untuk mendekat pada Tuhan. Hari ini ada 2 bacaan utama, saudara. Yang pertama di Filipi 3 yang menarik, ditulis oleh seorang rasul yang dulu orang Kristen, tapi dia yang berakhir rela mati demi orang bisa mengenal Kristus. Oke, itu yang dia lakukan. Dia beralih dari agama kepada hubungan. Kan kalau Kristen agama, kita bisa kristenisasi. Itu artinya upaya apapun untuk menjadikan seorang jadi Kristen. Dibayarin sekolah kayak anaknya, ya
kan? Atau diancam pakai senjata. Untuk umat Kristen gue bunuh, kan gitu. Itu upaya. Kalau Kristen agama itu upayanya, tapi Kristen hubungan nggak bisa dipaksa, nggak bisa. Makanya Tuhan nggak memaksa dengan neraka, Tuhan juga nggak nyogok pakai surga, tapi dia memohon dari kayu salib. Itu hubungan, sesuatu yang dimohonkan. Semua hubungan dimulai dengan mohon. Saya nembak istri saya, kemudian mau nggak menjadi pacar saya, itu permohonan. Nah, berikutnya 3 tahun kemudian saya memohon lagi, kaki mau nggak menjadi istri saya. Berikutnya, mau nggak kamu menjadi ibu dari anak-anak saya. Berikutnya ada pertanyaan dong, habis merit mau punya anak kan? Ya. Permohonan demi permohonan itu hubungan saudara. Itu yang Tuhan lakukan. Dia terus permohonan itu keren. Kayaknya merendahkan dirinya, tapi itu benar. Bukan saya ngerendahin dia, tapi dia merendahkan diri. Dan itu ide itu yang mesti kita lihat, dan akhirnya apa, ini sebuah proses untuk mengenal Tuhan. Ditulis oleh seorang rasul yang dulunya penjahat, tapi religius, ini ngeri. Benar, dia sangat religius, dia bilang dia perfect. Saudara baca di Filipi 3 mulai ayat, saya sebenarnya pengen baca dari ayat 10 aja saudara, tapi saya tergoda untuk baca dari ayat 4b, ayat 4, sorry. Dilihat di sini dia agak menyombong sedikit saudara. Kalau karena ini nampaknya orang kalau nggak dikenali apa ya kompetensinya, biasanya orang nggak mau dengerin, nggak ada yang mau dengerin dia kasih tahu dulu dia siapa. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia bilang apa? Walaupun saya punya alasan untuk nyombongin diri saya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau pikir lu bisa nyombong, gue bisa nyombong lagi. Dia bilang lihat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ngeri. Wah, dia bilang apa? Pikir lu agamis, gue lebih agamawi lagi dari lu, gue lebih perfect dalam permainan ini. Dia bilang kalau mau bangga-banggain agama, I will kill you in this game. Kalau bahasanya itu gitu, selesai loh. Gue lebih parah lagi, gue benar-benar Ibrani asli, melaksanakan hukum Taurat tanpa bercacat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dulu pencapaian agamawinya Paulus itu bangga dia. Dulu, tapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apapun yang anggap saudara anggap untung dulu, yang membanggakan buat saudara, saya dibanding Yesus, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Mendadak di hadapan dia, di hadapan sorga, kita nggak punya sesuatu untuk dibanggain. Tiba-tiba kita ingat bahwa semua dari dia dan mestinya semua buat dia. Tiba-tiba kita ingat itu. Berasa miskin, benar, buta dan telanjang, itu dia. Pertama kali saya baca Alkitab itu yang saya rasa. Saya butuh dia. Agama nggak bisa. Agama bukan baju yang cukup kuat untuk menutupi kepanjangan saya, untuk menutupi malu saya. Nggak bisa. Cuma dia doang yang bisa. Jubah yang diberikan dari sorga, jubah yang ditanggalkan Yesus dan dipakaikan kepada kita untuk menutupi itu semua. Ayat 7 saya ulang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Bukan cuma itu doang, bukan cuma kebanggaan agamawi saya, semuanya kebanggaan saya. Dan dulu saya anggap untung, sekarang saya anggap semuanya rugi. Karena apa? Perhatikan kata-kata ini, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan, ini kata kunci. Karena berbicara tentang move up, berbicara tentang pengenalan. Ada istilah dalam doa karismatik saya bilang, saudara. Ya kan, bisa kita suka ngomong gitu. Dia lagi kepala bukan ekor. Amin, macam-macam semua. Patah ya kan, nggak tahu apa artinya ya kan. Biar kita terus naik dan tidak turun. Amin. Terus naik dan tidak turun, ini kunci. Terus naik dan tidak turun artinya bukan dari OP jadi bos, atau gajinya terus naik dan tidak turun, atau omset itu terus naik dan tidak turun. Terus naik dan tidak turun bicara apa? Hati kita makin mendekat kepada hatinya Tuhan. Itu dia. Kecintaan kita akan dunia perlahan-lahan dikikis diganti kecintaan akan Tuhan. Kita lagi transfer hati kita karena kita tahu di mana hati kita berada, hati kita ada di situ. Move up adalah proses itu, ongoing process of mengenal Tuhan. Tak
kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang. Itu yang paling penting, karena ini nggak akan berhenti. Ini bukan cuma teori, ini semuanya saya bagi saudara, ini proses hidup saya. Sekarang saya lagi di part terakhir ini, sampai Tuhan datang atau saya pulang. Proses ini nggak akan berhenti. Pengenalan akan Tuhan, dan Paulus anggap ini sebagai sesuatu yang lebih mulia dibanding semua harta dunia ini, semua yang bisa dia banggain. Dia bilang apa? Yang paling gue banggain dalam kehidupan ini apa? Gue kenal dia, dan lebih parah lagi dia kenal gue. Itu kebanggaan kata Paulus. Padahal dia punya semua yang bisa dibanggain. Dia punya. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus lah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Gila banget. Dianggap semua kebanggaan dia sampah. Supaya apa? Ini tujuannya. Mesti dianggap itu semua sampah. Semuanya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi nampaknya kita nggak bisa pegang dunia ini dan dapetin sorga. Ayatnya bilang gitu. Saya anggap semuanya sampah, saya lepasin semuanya sebagai sampah supaya saya bisa memperoleh Kristus. Artinya ada pilihan. Cinta itu pilihan, saudara. Nggak bisa kita sayang sama dua-duanya. Kalau ada yang mulai goreng-goreng nih, nasi sama yang ini sama yang itu, nggak akan bisa. Dua aja nggak boleh, apalagi 4, saudara. Ayo, Tuhan ngajarin kita. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ini kekristenan, saudara, bukan tentang lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, tapi percaya dan berada dalam dia, berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus atau iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman atau kepercayaan, bahasa Inggrisnya faith. Iman. Tanpa iman gak ada yang berkenan di mata Tuhan. Ayat 10 ini yang saya akan baca sebenarnya tadi. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada yang mau ambil ini? Kayaknya pas bagian ini gak mau dibaca, betul ya? Yang kukehendaki mengenal dia, amin, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam di mana menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bicara penderitaan, gak ada yang mau. Padahal hidup itu penuh penderitaan. Tapi alangkah lebih indahnya kalau penderitaan kita lalui bersama Yesus. Alangkah lebih indahnya kalau penderitaan kita alami karena dia. Karena dia lebih berharga dari semua. Because he is definitely worth it. Benar kan? Oh iya, kalau dia lebih berharga dari semuanya, dia worth it. Kalaupun kita menderita karena dia, kita gak akan rasa rugi. Tapi kalau semuanya udah sampah sih, kalau semuanya masih agak-agak untung dikit, jadi bingung. Kalau semua yang kita anggap untung dulu, kita anggap rugi sekarang, kita menderita karena Yesus, kita nggak merasa rugi. Malah itu apa? Disebut sebagai persekutuan dalam penderitaan. Ingat, teman sependeritaan Yesus di bumi akan jadi teman sepermainan dia di surga. Teman sepermainan iblis di bumi akan jadi teman sependeritaan iblis di satunya lagi, cuma 2, ya kan? Benar nggak? Jadi saudara teman sependeritaan siapa di sini? Atau teman sepermainan doang? Jangan cari Tuhan kalau lagi enak doang. Pastikan kita menderita bersama Kristus. Karena gak ada yang lebih indah dari itu. Paulus pernah bilang, aku berdoa 3 kali biar penyakitku diangkat. Gak diangkat-angkat. Kata Tuhan, I love you and that's enough. Makanya Paulus bilang apa? Maka aku membanggakan kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena ketika aku lemah, aku tahu aku kuat karena dia menaungi aku dengan kuasa. Kita lemah ketika kita kuat. Kita kuat ketika kita lemah. Itu yang menarik. Kristen itu sesuatu yang aneh. Justru ketika kita berasa semuanya fine-fine aja, itu paling bahaya. Kita paling gak berasa butuh Tuhan ketika itu. Tapi ketika kita lagi gak bisa apa-apa dan gak ada yang bisa bantu, kita bukan siapa-siapa, biasa di situ kita baru ingat lagi. Ayat 11 ada tujuannya dari menghendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Menghendaki persekutuan dalam penderitaannya, di mana menjadi serupa dengan dia dalam kematian, dan bahkan pengen mati di dalam Kristus atau buat dia. Itu relanya. Bedanya apa? Ekstremis Kristen sama ekstremis yang lain adalah ini. Oke, ekstremis yang lain akan ambil nyawa, tapi orang Kristen akan memberikan nyawa. Karena itu yang dicontohin sama Yesus. Bukan mengambil nyawa, tapi memberikan nyawa.
Gak ada yang dirugikan dari orang-orang yang memberikan nyawa. Kita diuntungkan. Indonesia merdeka 1945 karena ada orang-orang yang gak segan memberikan nyawa. Pengorbanan selalu membawa keuntungan. Pengorbanan selalu membawa berkat bagi sekeliling. Tenang aja, orang Kristen yang ekstrim gak akan ambil nyawa. Kita gak pernah diajarin ambil nyawa. Kita diajarin untuk memberikan nyawa, berkorban. Ayat 12 menarik. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Lihat, bahkan seorang rasul yang tulis 75% perjanjian baru bilang, aku gak nasihatin ini karena aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia bilang apa? Bahkan dia lagi dalam journey. Dia aja dalam perjalanan, saudara. Jadi kalau siapapun yang merasa udah cukup tahu semua kita, akhirnya sekarang tugasnya cuma bilang, oh ini sesat ini juga, ini apa ini? Gak ada. Kalau saudara percaya kita dalam journey, akan sesombong itu untuk menganggap diri kita yang paling benar. Ini percaya bahwa doktrin kita benar itu baik, tapi percaya bahwa doktrin kita doang yang benar itu benar-benar gak baik. Karena ketika kita itu, kita gak akan belajar lagi. Kita pikir, oh denominasi gue yang paling benar, sekolah teologi gue yang paling benar, pendeta gue yang paling benar. Jadi gak belajar lagi. Saya terus belajar, saudara, sama hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan. Artinya Yesus adalah Tuhan buat mereka. Artinya ada yang dipelajari selama ada persamaan itu. Ada yang bisa kita pelajari. Jangan pernah berhenti belajar. Karena berhenti belajar berhenti bertumbuh. Berhenti bertumbuh, berhenti mencintai. Cinta itu berhenti ketika pengenalan berhenti. Dan saya akan coba jelaskan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Paulus saja masih mengejar. Dan tapi menarik nih. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Benar gak? Kayak permainan kejar ladaku kau kutangkap. Kayak sebenarnya balik, kau kutangkap kejar ladaku. Kayak gitu. Paulus bilang, saya ditangkap duluan sama Kristus, dan sekarang saya kejar dia. Benar gak? Benar gak? Itu yang dia lakukan ya. Kayak benar gak? Pengorbanan dia di kayu salib itu menangkap kita. Benar? Capture our heart. Dan bahkan bukan capture, captivated teman. Benar gak? Itu dia nangkap kita jadi kejar dia. Benar gak? Makanya disebut hubungan namanya. Kalau orang udah dibuat jatuh cinta, biasanya yang jatuh cinta itu akan ngejar yang dicintainya. Ini dia, makanya ini relationship. Makanya Tuhan mau yakinkan kita bahwa dia mengasihi kita, dan dia buktikan di kayu salib sehingga kita jatuh cinta. Dan dia tahu ketika kita jatuh cinta, kita akan mulai mengejar dia seperti dia telah mengejar dan menangkap kita. Dia ngejar kita, saudara. Sejauh apa? Jadi kalau pacaran Jakarta Bandung terus dekat, ini surga dunia, saudara. Sejauh itu dia tinggal di surga. Sejauh itu pengorbanannya untuk hubungan ini. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mengejar dia, karena Paulus mengejar Tuhan. Tapi dia bilang bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah sempurna, katanya. Aku juga masih dalam journey. I am pursuing him as I first being pursued by him. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Diulang lagi, saudara, biar yakin. Saya ngomong ini bukan karena udah sempurna. Banyak, saya gini, pasti jadi pendeta, saudara. Teman saya ngobrol, teman lama dan segala macam, dia ngomong, ya, pendeta, beda lah bro. Lu kan udah level 9 lah. Gue level 1 aja belum masuk gitu. Gue bilang, kan, gue juga masih ngejar. Gue pikir gue nangkap, gue pikir gue udah sempurna. Belum. Paulus bilang berkali-kali, aku masih mengejarnya dan belum menangkapnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus ulang lagi. Tetapi ini yang kulakukan, ini dia yang dia lakukan dan yang harus kita lakukan, yang mestinya kita lakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Biar apa? Biar bisa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu bentuknya apa? Move on. Lupain di belakang, lihat yang di depan, mengarahkan diri kepada yang depan. Move bicara pergerakan, saudara. Gak ada movement kalau gak ada yang bergerak. Itu dia. Jadi kalau gereja mau tetap dalam pergerakan Tuhan, then move. Move, cari teman-teman lu paling aneh, cari keluarga yang belum percaya. Coba lihat lagi iman anak-anak kita, benarkah mereka benar-benar Kristen atau cuma agama? We need to move. Then this is a movement, atau ini cuma sekedar religion. Ayo move.
mengejar, Paulus bilang, kata-katanya mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan ini dia move, berlari-lari kepada tujuan. Benar, move. Berlari itu bergerak, saudara, mengupayakan sekuat tenaga, ada pergerakan. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Boleh lihat slide saya? Ini satu hal yang menarik. Paulus bilang, ini dia lakukan. Ini bahasa Indonesia masa kini lebih enak dibacanya, saudara. Ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya, dan kata-katanya bagus, berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Berusaha keras, bukan usaha yang biasa, bukan usaha yang minimal, tapi berusaha sekuat mungkin mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya saya, perhatikan kata-kata ini, berlari. Bukan cuma berlari, tapi berlari terus. Karena apa yang tadi saya bilang, sebelum Tuhan datang dan sebelum saya mati, artinya apa? Kita terus mengejar Dia. Kita belum menangkap Dia. Paulus bilang, saya belum menangkapnya, saya belum sempurna, saya masih ngejar Dia. Saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di mana? Jadi gini, di sorga itu identik sama di atas apa di bawah, saudara? Benar gak? Artinya apa? Move up. Jadi move on itu sebenarnya move up. Ya kan, banyak orang pikir, jadi maju apa mundur kan? Banyak akhirnya maju mundur. Ya kan? Maju mundur. Cantik. Ya, kayak gitu. Akhirnya apa? Tobat kumat, binasa. Kan gitu, akhirnya gitu. Gak jelas Kristenannya maju mundur. Ini bukan tentang maju atau tentang mundur, atau nanya tentang Tuhan kanan kiri. Bukan kiri kanan maju mundur, naik. Tuhan mau kita ke atas, bukan ke depan, ke belakang, kanan atau kiri. Dia mau kita ke atas. Karena panggilannya untuk kembali ke atas. Makanya dari awal ketika saya masih dalam dosa saya, masih hidup di kubangan dosa, lagi di tong sampah, Tuhan datang kepada saya, diangkat saya ke atas. Saya nunduk, domel-domelin, berasa domel-domelin, diangkat wajah saya untuk lihat ke atas. Nanti lagi bawa saya ke atas. Seluruh hidup saya kalau saya renungin, Tuhan lagi bawa saya ke atas. Dan ini enggak seprimitif bicara tentang uang. Primitif banget kalau kita masih berpikir berkat itu tentang uang yang terus makin banyak. Sangat primitif, karena ini bukan tentang itu. Jauh dari itu. Kalau bilang semua itu mesti kita berani anggap sampah dibanding kemenangan akan Kristus. Dari bawah saya lebih dekat dari tahun ke tahun. 2008 saya bertobat, 2009 saya bikin Bible study. Saya kayak ngajarin teman-teman saya. Dan saudara harus tahu, ketika saya lagi tarik teman-teman dan saudara-saudara saya kepada Tuhan, saya orang pertama yang ditarik sama Tuhan. Dan itu yang saya syukuri sampai sekarang. Itu yang bikin saya dalam dunia pelayanan, karena saya tahu saya akan terus move ketika sadar bahwa Tuhan sedang mendekat, dan masih banyak teman saya dan saudara saya yang gak sungguh-sungguh itu Tuhan. Kalau nggak ada necessity-nya, kalau nggak ada necessary-nya, kita nggak akan bergerak, saudara. Kita akan nyantai kayak di pantai, woles, stay, keep calm. Keep calm gimana? Temen lu masih banyak yang belum kenal Yesus, keep calm. Hah? Keluarga lu masih religius, keep calm. Yesus sudah mau datang, mana dia bisa keep calm? Gak ada, ini cuma move. Lagi boleh, ayat belum selesai. Ayat bagus banget ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sekarang ada lagi namanya versi mudah dimengerti. Dulu namanya bahasa Indonesia sehari-hari. Kenapa sih orang bikin terjemahan banyak banget? Sederhana, biar dibaca. Karena alasannya selalu klise, susah. Akhirnya tuh bahasa susah. Padahal dulu pas belajar sekolah lebih susah lagi, buku biologi, benar gak? Buku kimia, fisika kok lewat? Apa kita ngelewat-lewat, bukan susah, emang malas dasarnya. Mau diapain juga? Mundur lagi, ayat tadi belum selesai. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga, move up. Untuk itulah Allah memanggil kita. Lihat gak? Dia ngomong pertama tentang saya, tapi ini bukan tentang dia. Ini bukan tentang Paulus. Semua suratnya bukan tentang Paulus, tapi tentang Yesus dan siapa? Bukan cuma Yesus dan dia, tapi Yesus dan kita. Menarik, saudara.
Gereja itu bukan tentang hubungan antara gembala dengan Tuhan, tapi hubungan gembala dan para dombanya dengan Tuhan kita. Jadi jangan cuma dengerin kesaksian orang yang punya hubungan sama Tuhan. Kita semua mesti punya hubungan sama Tuhan. Personal but never private. Itu dia kenapa kita sharing. Gue lagi bergumul di sini, doain gue. Terus kalau jatuh di sini lu ingetin gue. Kalau gue mulai aneh-aneh, tampar aja muka gue biar gue sadar. Kan gitu. Ya kan saya pernah bilang dulu. Ntar kalau gue di gereja abis itu posternya tak gue terus tampar gue deh. Aku pernah bilang gitu 2008, 2009 awal-awal. Nah, ini bukan tentang saya, ini tentang Yesus. Perlu nggak dikasih tahu siapa yang khotbah? Yang caranya. Yang jelas gestarnya Yesus. Is there because apa 2-3 orang berkumpul dia di sini. Nah, perjumpaan sama Yesus yang mengubahkan kita semua. Biar kita semua ya. Kalau dari tadi ngomong tentang saya dan Yesus dan Yesus tiba-tiba apa? Itulah Allah memanggil kita. Kalau Yesus Kristus. Jadi apa jerninya Paulus? Mesti jernih kita juga. Kalau dia terus mengejar Kristus, walaupun dia udah tulis 75% perjanjian baru, gila kan? Dia punya repertoire, saudara. Dia punya apa namanya? Kalau ya kita paling album rohani berapa album, ya kan? Melayani sejak tahun lalu. Ya kan saya baru jadi berita setahun. Apa saya repertoire saya nggak ada. Paulus tulis 75% perjanjian baru aja. Dia bilang apa? Saya belum sempurna. Saya masih bisa juga. Menarik ya? Ini sebuah proses sebenarnya. Jangan nyerah. Dan ini sering kali orang nyerah lagi nih. Ya itu lu toh. Nah ini Paulus beda. Gue masih terlalu jauh bro. Gue masih terlalu jauh. Bingung gue mau majunya juga. Udah lu udah kejauhan. Ntar kayak Tuhan udah datang. Gue belum sempet. Gak sempet gue nyampe ke dia gitu. Udah keburu datang. Ini menarik saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah ini. Tentang seorang yang akhirnya bergerak, berbalik, pulang. Kayak Lukas 15. Satu ayat yang paling sering saya baca dan gak pernah berhenti mempesona saya. Sebuah kisah yang Yesus pernah bilang sendiri tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya selalu suka ayat ini. Saya ulang-ulang berkali-kali, gak pernah berhenti nangis saya. Karena ini saya banget. Ini saya banget. Tuhan kasih semua berkat, semua talenta. Dia kasih semua yang terbaik. Dan saya masih bisa lupain dia. Saya masih bisa pakai semuanya buat saya. Ini berada di dalam dunia pergerejaan ini, saya bilangnya dengan sarkas ya saudara. Saya gak sedikit hamba Tuhan yang mengakunya hamba Tuhan. Oke, dia pakai Tuhan luar biasa, tapi dia pakai semua itu buat dia. Berakhir gak jelas. Dan akhirnya apa? Tidak hidup dalam pertobatan. Dan terakhir pun itu hidup dalam hawa nafsu, bukan pertobatan. Tapi orang akan selalu gini, ketika saya mengkritik atau saya kayak nampaknya mengkritik hamba Tuhan itu, orang akan selalu bilang gini, udahlah, yang penting kan dia dipakai Tuhan. Itu loh kan gak dia dipakai Tuhan. Iya, tapi Yudas juga dipakai Tuhan. Buat nyianatin Yesus pun mau yang pelayanan yang macam itu. Mau loh. Kalau selalu gitu dalilnya, udah gak usah menghakimi lah, yang penting dia dipakai Tuhan. Apa artinya dipakai Tuhan? Apa artinya kita cuma dipakai untuk dibakar terus habis gitu? Kita ini dimaksudkan seperti kayu bakar yang dipotong, jadiin kayu bakar terus habis gitu doang. Enggak, kita dimaksudkan sama Tuhan jadi dupa yang harum, yang terus menyala sampai selamanya. Itu yang dia mau. Bukan cuma habis oleh pemakaian. Itu semua yang duniawi akan habis oleh pemakaian, dan semua yang akan binasa akan habis karena pemakaian. Itu Tuhan nggak mau. Tuhan rindu kita terus menyala, terus berasap istilahnya. Dia nggak mau cuma pakai kita cuma buat habisin kita doang. No. Jangan pakai alasan itu. Pakai Tuhan itu nggak punya hubungan dengan atas sama dia. Bukan cuma tentang lu dan pelayanan lu. Ini tentang kita, tentang dia. Banyak orang kayak gitu loh, intinya ya udahlah, ini proses buat gue. Itu istri gue itu proses buat gue. Tuhan pengen gue lebih maju lagi.
Ini kayaknya dia penghalang nih dalam panggilan Tuhan kasih gue. Kalau gue cerai dia, pelayanan gue langsung roket nih. Kayak gitu, ada berapa yang begitu saudara? Dicerai istrinya, habis itu jadi pendeta. Oke gak? Terus orang bilang dia dipakai Tuhan kayak istrinya tuh sebagai batu sandungan gitu. Oke. Cici banget, apaan tuh? Apaan tuh? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan begitu caranya. Menajamkan artinya sebuah proses yang terus ditajamkan. Dan gimana cara proses kalau tinggalin? Kalau lu kabur dari proses, itu namanya bukan hamba Tuhan, itu namanya bajingan tuh. Benar. Dan dia kayak ngomongin kayak gini nggak ada ini. Orang pendeta negatif banget sih ngomongin orang aja dia. Ketika dia dipakai Tuhan, ya terserah deh. Apalah artinya dipakai Tuhan? Enggak, ini bukan tentang kita. Tentang kita dan panggilan kita doang. Ini tentang saya dan panggilan saya. Ini semua tentang kita bersama, saudara. Tiap pribadi berharga di bawah Tuhan. Semuanya. Satu kisah tentang anak yang hilang Lukas 15 dibilang ini ayat 17 saudara. Setelah dia berada di kandang babi, kerja sama orang untuk kasih makan babi, dan dia mau makan makanan babi karena nggak ada makanan. Ayat 17 dibilang ini. Ini proses saudara yang kita harus belajar berani lihat. Ada di sini semua proses hidup kita. Kalau saudara belum masuklah dalam proses ini. Lalu ia menyadari keadaannya ayat 17 katanya, ya kan? Dia wake up, sadar dia. Akhirnya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Pembantu bapakku banyak banget, makanannya berlimpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadari keberadaan dia di luar bapaknya. Dengan semua kekayaannya, dengan semua berkat yang konon bagiannya dia. Emang sih hidup-hidup aing suka-suka aing, benar. Hidup-hidupku suka-suka lo, tapi dalam Kristus seorang Kristen akan berani bilang hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus dalam kehidupan bukan tentang gue. Itu orang Kristen beda sama orang yang lain. Orang lain terserah deh, hidup gue suka-suka gue mau gue apain kek. Makanya apa paling susah negur orang yang masih punya prinsip tadi, hidup aing suka-suka aing. Akhirnya apa pas tegur dalam lo musim-musim hidup gue mau apain kek. Akhirnya dia sadar di luar bapaknya. Ayat 18, ketika dia sadar dia akan mulai punya pandangan-pandangan teologis, mulai punya niat, disebutnya gitu. Banyak orang berhenti sampai titik ini dan ini tidak benar. Niat, Tuhan tahulah hatiku. Lihat perhatiin kata. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lihat, dosa selalu itu dua arah, terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Gak bisa cuma minta maaf sama Tuhan. Gak bisa. Jangan konyol. Kalau berdosa terhadap manusia, minta ampun sama manusia. Beresin dulu. Gampang kan, bisa tinggal bertobat terus kita pelayanan lagi. Gampang nggak? Kalau berdosa terhadap manusia, anak ini tahu persis dia berdosa terhadap siapa. Dia berdosa terhadap papanya dan terhadap sorga. Dan di sini, dia lagi di dalam pikiran. Ini niatnya dia. Saya akan pulang dan minta maaf. Benar? Ini masih dalam niatan dia, ini belum terjadi. 19. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Pandangan teologis yang sangat benar. Kita nggak layak disebut anak Tuhan, benar nggak? Oh iya, renungin aja hidup kita. Nggak layak sama sekali disebut anak Tuhan. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Aku jadi salah satu hamba lo. Kacung ya, oke. Jadi pembantu nggak apa-apa. Udah bagus, boleh jadi pembantu. 20. Nah ini dia. Dia bukan cuma berniat, tapi maka, dia bilang apa? Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Niatan doang nggak cukup, kita mesti move. Bergerak, udah punya niatan yang bagus, oke, gerak sekarang. Move up, move. Pergi pulang kepada Bapak, ayo. Dan ini menarik sebenarnya, ayat sangat indah. 20 bilang ini, ketika ia masih jauh pada saudara, akhirnya bilang jauh loh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu, perhatiin,
Ini semua tiba-tiba tentang ayahnya. Semua respon yang tentang ketika kita move, semua respon ada di sorga, saudara. When we move, He move even further. Dari jauh, ayahnya telah melihatnya, tergeraklah hati yang belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, sesuatu yang dia latih, sesuatu pandangan teologisnya dia, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata bukan kepada dia, kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan sembelihlah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ini alasannya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Dengar saudara, ketika saya ngomong tentang ini, para teman-teman saya masih bandel, saudara, mereka bilang kayak bro. Dan dia bilang soal sering kayak gak sempet gue, terlalu jauh jarakku sama Tuhan. Saudara, this story tells us ketika anaknya masih jauh, tapi dia udah bergerak loh. Bukan cuma niatan, bener ya? Bukan cuma sadar secara teologis, bukan cuma niatan yang bagus, tapi dia mulai bergerak. Dan ketika dia mulai bergerak, masih jauh dibilang dari rumah. Apa yang lari? Ingat ini permainan tadi. Tangkap kau kejar dan kau, bukan kejar dan kau tangkap, itu permainan itu, saudara. Tapi yang keren ini bukan permainan, mau ketika kita berbalik, dia berlari mendapat kita. Masih jauh dari tujuan, masih jauh kata Paulus. Bukan karena aku telah sempurna dan telah menangkapnya, masih jauh, tapi ketika aku berbalik, dia berlari mendapati aku. Dia mengatasi berapa jauh jaraknya dia sama kita. Bukankah dia pernah melakukan itu di kayu salib? Buat dia jarak bukan masalah. Buat dia jarak bukan masalah, malu bukan masalah. Ini kisah diceritakan kepada orang-orang Yahudi yang dimana para pria nggak pernah berlari dalam hidup. Gentleman walks but never run. But in this story, the father that true gentleman run mendapatkan anaknya. Tuhan udah biasa malu. Jadi salib, nggak ada yang lebih memalukan dari salib. Itu terbiasa dan bicara. Kalau kita berbalik, takut berbalik karena kita malu, apa kurang malu yang dia pikul? Malu kita udah dipikul sama dia. Apa kita mesti malu pula? Kalau jaraknya terlalu jauh, tenang. Kita bilang dia berlari mendapati kita. Masih jauh anaknya, bukan udah setengah, udah 3/4 sama setengah udah dekat, saudara. Udah setengah jalan, bener gak? Aduh udah setengah jalan nih, tak lagi nyampe. Apalagi 15 menit lagi nyampe. Bukan setengah atau 3/4, masih jauh. Dibilang dia baru balik, permintaan maafnya aja kayaknya nggak didengar. Kenapa? Kasihnya Tuhan kepada kita. Menutup itu semua berapa? Ambilin baju yang terbaik, ambilin sepatu, pakein cincin yang gua. Saya akan bilang kepada siapapun yang ragu untuk maju, pulang. Ini gak sedikit kesaksian yang saya dapat dari ada orang yang bertobat, tiba-tiba habis itu dia harus mati, gak perlu. Gak sedikit orang bertobat di ujung hidup. Tapi masih jauh dong kak, kita gak bilang masih jauh, Tuhan berlari kepada dia. Seorang penjahat tergantung di kayu salib, dia bilang apa? Ingat gue ya kalau nyampe di kerajaan, dan dia bilang pada hari ini juga. Kalau bicara dia punya pencapaian agama, jauh banget, dia belum beragama, orang dia penjahat. Dia berakhir di kayu salib, dia masih bajingan di situ. Tapi pertobatan dia itu satu titik yang paling bagus. Pertobatan itu selalu bukan hanya penyesalan, saudara. Kalau nyesal, buktiin lewat pertobatan, itu dia ketika kita nyesal. Ketika kita mulai move, kita akan kaget betapa dia move even further, kaget pasti. Saat dia berpaling ketemu cintamu, kata satu lagu yang terkenal, ajar berdiam dekat di hatimu, dan ini dia, move up is all about that. Kau boleh dimunculin ayat terakhir ya, saya catat.
Berikutnya. Udah habis ya, tunggu dulu. Ada yang indah di antara ini. Paulus menggambarkan perjalanan ini. This journey, this moving up journey adalah kayak gini. 1 Korintus 13 ayat 12. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Yang dalam kurung ini bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ya, saudara jangan bingung, udah, kok nggak ada? Nah, saya bukan Pancasila. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Paulus gambarin di dalam, walaupun kita tahu semua. Kalau saudara baca di 1 Korintus, di atas-atasnya dia bilang apa? Nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, benar gak? Jadi walaupun kita tahu semua doktrin Alkitab, kita menguasai seluruhnya. Percayalah kata Paulus, semua itu, walaupun lu tahu semua hal di dunia, semuanya masih hanya bayangan pada cermin. Ini baru setengah. Ini baru setengahnya. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nanti udah gak butuh lagi pengetahuan, gak butuh lagi membuat, karena kita langsung lihat dia. We need no need for revelation, but in this side of heaven, alright, di sisi sorga yang ini, di bumi, we need revelation. Makanya saya suka banget Alkitab. Genesis is the book of origins, kan? Artinya kejadian, itu yang awal, tapi nggak ditutup dengan tamat. Buku terakhir di Alkitab judulnya bukan tamat, bukan the last, tapi revelation. Revelation, karena revelation gak akan berhenti sebelum kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. Nah, kita sangat bergantung dari itu. Baca sendiri, remanya akan lain, saudara. Revelation dia akan membuka dirinya lebih lagi kita kenal this side of heaven. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ini orang yang sama yang nulis. Orang yang tulis 75% perjanjian baru, bukan karena dia cuma kurang 25%. Dia bilang apa, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, cuma sebagian kayak berbayang pada cermin. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, nanti kata seperti aku sendiri dikenal. Move up